malam ini puncak dari acara, kami akan memamerkan 20 karya kami yang akan nanti bisa disaksikan oleh semua yang hadir di sini. Terima kasih. Baik diselenggarakannya pameran bersama ini sebagai bentuk ekspresi kesenian dan ekspresi rasa. Luar biasa sekali di tengah kehidupan yang menjadi serba digital, IoT, Artificial Intelligence, sampai kehidupan metaverse, seni menjadi makin penting perannya untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia. Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi di acara Prime Time Inanews TV. Kali ini kita sedang ada di acara pameran Harkat, di mana pameran Harkat itu adalah pameran lukisan yang digawai oleh 20 orang perempuan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat ini saya berkesempatan pada hari ini sedang berada di salah satu tempat pamerannya di sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Dan saya sudah bertemu dengan salah satu pelukisnya, Mbak Esti Lestari ini ya Mbak, yang salah satu dari 20 orang perempuan yang mengikuti pelukis di acara Harkat ini. Dan lukisan ini dibuat pada hari Minggu kemarin, ya kan, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore ya kan. Artinya ini melukis bisa dikatakan secara cepat ya. Secara cepat. Mungkin Mbak Esti bisa ceritakan ini pengalaman melukis dari secara cepat dari jam 8 sampai dengan jam 5. Mungkin apa pengalamannya Mbak untuk melukis ini? Terima kasih ya. Terus terang ini pengalaman pertama buat saya melukis untuk ukuran segini dan harus selesai dalam 1 hari. Ya, ukuran kanvasnya berapa? Ini ukurannya 140 cm kali 110 cm ya. Yang mana terus terang lukisan saya yang paling besar pun ada di bawah ini, dan itu harus diselesaikan biasanya berhari-hari. Bahkan kadang kalau lagi nggak mood saya tinggal bisa sampai sebulan. Oh gitu. Ya, mungkin bisa ngadep ke sini, Mbak Ari, maaf, ya? Bisa dideketin ini. Ini bisa diceritakan Mbak ininya, konsep lukisannya apa? Iya, sebenarnya tema yang saya angkat ini kan tema kehidupan atau kegiatan perempuan pedagang. Kalau alirannya apa? Realis atau memang? Saya bisa dibilang figuratif ya. Figuratif secara ya. sederhana figuratif lah gitu. Masih artinya ada figur-figur. Bukan abstrak ya. Bukan abstrak ya. Jadi tema yang saya angkat memang terakhir ini saya lebih banyak mengangkat tema kegiatan perempuan di pasar tradisional. Pertama karena saya memang merasa dekat dan punya ketertarikan yang cukup dalam pada kegiatan perempuan di pasar, bukan semata-mata karena keunikan figur-figurnya, suasananya, tapi saya menangkap spirit dari perempuan-perempuan di pasar yang kuat dan menginspirasi. Mereka rata-rata adalah pejuang tangguh. Jadi memberikan pesan bahwa perempuan adalah pejuang tangguh meskipun dia bergelumit di pasar ya. Iya, makna harkat yang sesungguhnya justru adalah pada perempuan-perempuan sederhana ini. Gitu. Mereka itu tanpa kenal lelah dan tak kenal putus asa berjuang untuk keluarganya. Dan ini konsistensi mereka lakukan setiap hari ya? Iya, betul. Dengan artinya berdagang ini kan konsistensi, mereka dari pagi kemudian siang, setelah kembali ke rumah mereka harus mengurus keluarga kan gitu kan. Dan pagi terus berulang ya kan. Dan ini bukan dilakukan setahun 2 tahun mungkin ya, ada banyak juga pedagang. Udah ada sampai 20 tahun berdagang di situ. Kan itu ya. Artinya jadi inspiratif tersendiri ya di lukisan ini ya. Ada pesan yang lain mungkin yang bayar dari lukisan ini? Saya tidak punya pesan apa-apa ya, kecuali bahwa semacam keprihatinan atau kekhawatiran bahwa pasar tradisional sekarang kan terancam ya posisinya dengan munculnya pasar-pasar modern, sehingga sebagian masyarakat beralih ke pasar modern yang otomatis juga mengurangi pemasukan mereka gitu. Oke. Terima kasih Mbak Erni, lukisannya semoga sukses, dan ini pengalaman
yang menarik buat Mbak Erni ternyata? Esti. Oh, Mbak Esti ya, Iya. Mbak Esti. Dan saat pengalamannya ini melukis yang baru pertama kali ya, dari jam 8 sampai jam 5, Iya. gitu kan? Artinya Dan nggak kapok. Dan nggak kapok. Oke, Mbak Esti, makasih. Terima kasih. Sukses selalu, semoga menjadi karya terbaik untuk Terima saat kasih ini. banyak. Dan untuk pesan menjadi pesan juga untuk beberapa perempuan ya, bahwa di lukisan ini disebutkan perempuan juga mempunyai harkat perjuangan. Iya, benar. Harkat perjuangan, harkat pengorbanan, ya kan? Artinya penjual buah ini bukan hanya setahun 2 tahun mereka berkonsistensi berjualan. Disampaikan pesannya dalam lukisan dan karya seni pada hari ini. Halo pemirsa Inanus TV, masih di acara pameran harkat ya. Di sini acara 20 perupa perempuan. Salah satunya saya bersama Mbak Erika ya, lebih lengkapnya namanya Mbak Erika Restu Wahyuni ya. Iya. Nah, Mbak, aku mau nanya nih, pengalaman ini kan melukisnya di acara harkat ini dari jam 8 sampai dengan jam 5. Iya. Ini melukis bisa dikatakan cepat ya. Nah, ini pengalaman pertama atau memang udah sering Mbak Erika? Ada beberapa kali sih, tapi kalau untuk khususnya di Jakarta, apalagi spesial ya di Bundaran HI, ini baru pertama ini. Baru pertama ini Iya. ya. Nah pemirsa, kalau pemirsa lihat di belakang saya nih, ini lukisannya kok kayak anak-anak kayak gitu, kayak anak TK ya. Ternyata aku dengar-dengar ngobrol di sini, Mbak Erika konsistensi melukis hal seperti ini ya? Artinya konsistensi ini. Iya, karena memang aku senang dunia anak-anak dan kebetulan dari kecil itu aku sering ikut lomba lukis anak-anak sampai kuliah juga aku menetapkan untuk memilih style anak-anak. Kalau di lukisan ini alirannya apa sih Mbak kalau disebutnya ini? Katanya sih ini alirannya naif kontemporer atau naif dekoratif gitu. Oh gitu ya. Tapi memang karya-karya Mbak Erika seperti ini memang kebanyakan. Iya. Dan ini karya keberapa di acara pameran kali ini? Karya ke 2090 berapa gitu. Wih, iya. Pemirsa 2090 Iya. ternyata. Berarti ngelukis dari umur berapa nih Mbak? Saya dari kecil sih, tapi mestinya lebih dari itu ya, karena itu nomor dari sertifikatnya seperti itu. Oh, ada nomor Aku sertifikasi. Oh, semua Mbak sertifikasi lukisan. semua ya? Iya. Ceritanya apa sih Mbak nih tuh? Ini kan kota Jakarta. Ada ya mirip-mirip kayak apa ya? Anak-anak ngelukis gitu ya. Ya, aku ingin istilahnya ini membaca Jakarta ya. Di banyak orang berinterpretasi tentang Jakarta. Iya. Tapi aku ingin mungkin dari sini aku ingin menjadikan imajinasi bahwa Jakarta akan lebih manusiawi, lebih humanity, dengan mungkin kan ada kolamnya ini, kenapa ada bebeknya dan ada ikan-ikan, itu kayak gajah, satu simbol sapi, bahwa Jakarta itu akan terus tumbuh dengan baik gitu. Tapi ide ini spontan waktu hari Spontan, Minggu, iya. spontan hari Spontan, itu juga ya. iya. Oh, jadi memang langsung hari itu ngelihat ngelukisnya di Bundaran HI, jadi Iya, langsung dan ini. kebetulan lagi pertama Car Free Day ya. Car Free Day setelah ya. berapa lama nggak ada pandemi itu ya. Jadi kebetulan sekali, dan berkarya kan bahagia ya. Berkarya dengan bahagia, dan harapan saya juga yang audiens publik akan menjadi lebih happy. Kalau untuk pesan untuk kepada perempuan Indonesia-nya gimana Mbak? Perempuan Indonesia itu kuat dan maju, dan tentunya harus selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih pemirsa Indonesia TV, kita udah ngobrol dengan Mbak Erika. Salah satu lukisannya memang unik ya, tapi dia bilang, Mbak Erika bilang alirannya naif ya tadi ya? Naif dekoratif katanya. Naif dekoratif ya, tapi ini ternyata lukisan yang ke 2090 sekian, dan konsistensi di hal-hal gaya lukisannya seperti ini. Oke pemirsa Inanus TV, jangan lupa klik dan subscribe channelnya, dan terus bersama kita informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erika untuk hari ini. Oke. Kembali lagi bersama saya Helmi Romdoni di acara Prime Time. Kali ini Prime Time-nya kita berada di
acara pameran perupa yang dilakukan oleh 20 orang perempuan. Nah, salah satunya adalah saya sedang di samping saya Mbak Sari Kuswoyo. Mungkin udah kenal kali ya, Mbak Sari udah terkenal banget ya kan. Dulu penyanyi cilik, sekarang ya, pernah nyanyi kayak? Ya, pernah nyanyi waktu kecil. Sekarang jadi perupa ya kan, dan ikut tergabung di acara pameran lukisan di Harkat, acara Harkat. Dan lukisan ini kan dikerjakan dari yang hari Minggu ya. Betul. Dari jam 8 sampai jam 5. Saya jam 6 sore baru selesai. Nah, jam 8 sampai jam 6. Ya. Biasanya kan pelukis harus mengerjakan berapa bulan, 1 bulan atau ini. Ini tantangannya seperti apa nih, Mbak? Bukan main. Bukan main ya? Bukan main. Benar, karena ini kali pertama saya melukis di kanvas yang cukup besar. Terus juga harus melukis di depan banyak orang. Iya. Dan ada waktu yang ditentukan. Artinya kan yang namanya pelukis itu kan harus duduk, tenang, kita melukis. Ini kan lalu lalang, bising ya kan? Betul, bukan ya kan? cuma bising, tapi banyak pertanyaan dari orang, datang bikin apa. Terus, kalaupun ada yang datang juga mungkin kadang-kadang menanyakan hal-hal yang bukan urusan lukisan sama sekali. Mereka mengenal saya sebagai penyanyi cilik. Ya kan? Artinya seperti itu kan? Ya. Terus konsepnya ini udah di spontan apa memang udah dipikirkan sebelumnya? Mau melukis? Sebenarnya pada dasarnya sih masih tetap di dalam tema Harkat. Kalau konsepnya apa yang saya bicarakan sama kuratornya begitu di lapangan berbeda. Waktu itu pengen melukisnya apa nih? Tentu saja saya nggak akan lari dari wayang. Oh, nggak lari dari wayang? Ya. Tapi ini tetap wayang juga, cuman wajah perempuan ya kayaknya ya? Iya. Pesannya apa nih? Saya bicara mengenai para empuan, bahwa perempuan itu multitasking, dan perempuan-perempuan di sini tidak dibuktikan dari identitasnya sebagai perempuan. Kalau perempuan tuh kadang-kadang dibilangnya jati dirinya adalah rahimnya, atau pekerjaannya, atau pendidikannya, atau suaminya, atau anaknya siapa. Tapi perempuan-perempuan di sini adalah perempuan-perempuan yang sudah menemukan jati dirinya. Bahkan pilihan mereka apabila mereka tidak mau menikah atau tidak mau punya anak, mereka memilih itu dalam kehidupan. Bahwa perempuan adalah portal kehidupan. Tapi apabila mereka tidak mau menjadi portal kehidupan, itu hak mereka. Mereka punya ada jati diri sendiri. Betul, jati dirinya sendiri, dan juga mereka berkuasa atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri. Berarti perempuan memang seharusnya seperti itu ya. Ada artinya harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Ya, jati dirinya sendiri. Jangan terbawa karena suami atau anak atau gitu. Ya, harus menjadi diri sendiri. Oh, bebas artinya, bebas. Tetapi kan di dalam dunia ini kan agak sulit perempuan untuk menjadi dirinya sendiri karena ada norma-norma yang dilakukan oleh masyarakat sehingga perempuan-perempuan tidak bisa menunjukkan siapa dirinya sendiri. Lukisan yang ini udah karya keberapa nih, Mbak Sari? Karya keberapa ya? Saya ngelukis kebanyakan di kertas. Kalau di kanvas mungkin baru berapa ya? Kalau di kanvas mungkin baru 5 dan kecil-kecil. Kecil-kecil, ini yang terbesar. Dan tercepat. Iya. Ternyata konsepnya yang udah dikonsep sebelumnya ngeblank di hari. Iya. Sebenarnya kalau dibilang ngeblank enggak, tiba-tiba di situ berubah aja. Oh, berubah aja. Begitu melihat teman-teman 19 perupa lainnya, terus saya berubah. Selain artinya ini kan unik nih, 20 perupa perempuan. Bersama-sama perempuan yang memiliki imajinasi melukis ya. Pesannya Mbak Sari apa nih terhadap perempuan? Kalau saya sih berpesan kepada para perempuan yang ada di sana, jadilah dirinya sendiri, terus bebaskanlah jiwa untuk berkreatif. Artinya yang memang mereka senang seni, lakukanlah seni. Iya. Apapun yang dilakukan dengan hati akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa ya. Terakhir Mbak, sebagai perupa perempuan, artinya berkarya untuk perupa yang lain-lain apa nih? Pengen untuk perupa-perupa Indonesia lah khusus dilukisnya. Agar supaya orang Indonesia nih, lukis. Saya sih menginginkan supaya dunia seni rupa lebih dikenal lagi oleh khalayak. Karena sepertinya dunia seni rupa ini terlalu di atas. Banyak sekali orang-orang yang ragu-ragu untuk masuk ke dalam galeri. Karena mereka berpikir
berpikiran bahwa kalau masuk ke galeri itu, aduh nanti lukisannya mahal dan lain sebagainya. Tapi kan masuk ke galeri itu kan nggak perlu beli, dilihat-lihat aja, dinikmati aja. Jadi nikmatilah karya seni yang datang dari hati sehingga memberikan ketenangan buat hati juga. Gitu, seperti itu ya. Oke, pemirsa Inanews TV, kita udah berkesempatan dengan Mbak Sari Kuswoyo, dan ternyata lukisannya keren juga, ya kan? Udah denger ceritanya yang tadi. Oke, kita akan jumpa lagi dengan pelukis-pelukis yang lain. Terima kasih. Pemirsa Inanews TV, saya sudah bersama dengan Pak Kris ya kan di acara pameran hari ini. Nah, mungkin akan minta tanggapannya dengan Pak Kris nih Pak. Pameran lukisan yang dilakukan oleh 20 orang perempuan. Tadi di bawah katanya kalau bisa 200 perempuan nih ke depannya nih. Ya saya kira luar biasa ya. Iya. Ini kan baru boleh dikatakan era pandemi. Ini memang perlu ada suatu suatu upaya bahwa memang kenapa seni perempuan saya kira ini bisa membuat semacam transformasi ya. Anak-anak ini kan manut sama ibunya, perempuan ini ibu. Nah kaitan dengan ini tentu akan berkaitan bagaimana harapan saya perempuan ini bisa mentransformasi seni melalui ibunya kepada anak atau kepada siapa. Oh itu artinya kebebasan berekspresi melalui lukisan ya Pak ya, seni lukis ya. Kecintaan pada seni, bukan kecintaan pada seni. Karena seni budaya itu pilar peradaban manusia. Iya. Terus Pak pesannya Pak, kenapa harus perempuan nih Pak? Artinya pesan saya kira tidak ada yang kata harus ya. Tapi menurut saya kebetulan kan ini bulan kebangkitan, bulan pendidikan, dan ini juga berdekatan dengan bulan emansipasi. Ya. Saya kira ini bukan suatu inspirasi atau pemantik semangat. Pemantik semangat dan momentum tersendiri terhadap kaum perempuan lah ya Pak. Terhadap kaum perempuan. Nah Pak, ada dari agenda ini Pak Kris mungkin kedepannya rencana Pak? Ada buat agenda lagi Pak? Melukis? Kalau agenda ya nanti kita lihat saja. Karena saya kira kita tetap harus terus berkarya ya dalam kondisi apapun, melakukan sesuatu sekecil apapun. Saya kira ini merupakan suatu peristiwa dan seni ini mencatat peristiwa. Iya. Terus Pak terakhir harapannya Pak dari acara hari ini Pak? Saya kira ini bisa kepada masyarakat sama para perupa yang lainnya, warga masyarakat, dan sehingga kita bisa membangkitkan semangat karena kita mau tidak mau semangat ini menunjukkan suatu patriotisme bagi bangsa. Oke, demikian Pak Kris ya kan tanggapannya, dan ternyata memang ada pesan untuk kaum perempuan Indonesia ya kan gitu seperti itu. Jadi pameran lukisan seperti ini hari ini yang 20 orang perupa perempuan. Pemirsa, saya sedang bersama Kak Revoluta Sapri, salah satu juga sebagai Ketua Panitia acara hari ini, pameran perupa dengan pelukis 20 orang perempuan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak Re, acara hari ini. Ya, acaranya adalah kenapa tema ini harkat. Sebenarnya harkat itu tadinya saya mau buat tunggal saya yang kelima, dan ternyata saya lupa di lukisan 4 saya kali 20 meter itu judulnya harkat. Lalu Pak Krisnanda, Mbak Revo bikin dong pameran perempuan untuk hari Kartini. Saya bilang, wah kalau sama saya nggak bisa, harus mau saya dikasih tempat di Bundaran HI, saya bilang gitu kan. Lalu dipamerkan di suatu tempat. Akhirnya ngobrol-ngobrol ketemuan lagi, tadinya mau di Perpusnas, dipamerinnya bukan di Kunsri, ternyata di Perpusnas kita dapat bulan Juni, kan? Ya akhirnya kita pilih Kunsring kan, karena mainnya kita kejar kan. Ya akhirnya itu, jadi melukisnya semuanya dalam satu hari nih, semuanya lalu dipamerkan di sini sampai 24 sampai tanggal 1. Tanggal 1. Artinya konsepnya kan perempuan, kemudian konsepnya dari jam 8 sampai jam 6 lukisannya harus selesai. Ini idenya gimana Kak Re awalnya tuh bisa muncul untuk melukis cepat itu? Iya, jadi saya teleponin satu teman-teman, sanggup nggak mereka melukis dalam satu hari? Kalau nggak sanggup ya mereka mundur. Kalau yang sanggup, oke, aku ikut. Ya, yang nggak sanggup ya pasti
pasti mundur. Jadi aku pilih tuh perempuan-perempuan, ada yang aku kenal secara dekat, ada juga aku cari Google pelukis yang lagi in siapa sih nih gitu, aku cari biografinya, oke gitu, baru aku teleponin satu gitu. Sampai dapat 20 perempuan, lalu aku kasih tuh, aku betul udah bikin tulisan tentang harkat kan, aku kirim ke mereka, mereka pelajarin deh harkat ini, gitu. Mereka setuju apa enggak gitu. Saat mereka setuju ya sudah, baru aku gandeng kurator untuk dampingi. Aja sih. Ada tantangan tersendiri nggak Kak Are? Ini kan persiapan 2 bulan tadi Kak Are sampaikan tadi di pembukaan tuh. Oh, tantangannya banyak banget. 2 bulan nangis. Artinya mungkin orang lihatnya pas udah jadi, waduh, nggak tahu prosesnya. Nggak tahu prosesnya. Kalau disuruh milih, makanya kemarin dari Bandung, Mbak Revo pulang ya roadshow ke Bandung. Aduh, aku peserta aja deh, karena 2 bulan ini benar-benar nggak ngelukis kan, karena ngurusin 20 perempuan semua harus data gitu kan. 20 perempuan menyatukan visi lagi ya? Iya, menyatukan visi. Kita sama-sama ngerjain lukisan ini di Bundaran HI. Bundaran HI kan ada pelukis yang senangnya menyendiri. Nah, itu kan tantangan juga kan? Menyatukan visi itu kan. Nah. Ya, tapi makanya chemistry 20 perempuan ini didapetin dulu nih. Nah, akhirnya dapet lah gitu, dan akhirnya happy semua kan. Saat kita happy kan senang ketemu tadi, udah nggak lihat orang rame sih. Iya, makanya kan teman-teman kan itu. Iya. Itu kan. Terus beralih ke lukisannya Kak Are, pesannya nih Kak Are. Kenapa dari pesan lukisannya nih Kak Are? Ini judulnya Tangguh. Hashtag kita kan perempuan tangguh. Gitu. Kenapa banyak tangan di sini? Perempuan tuh bukan cuma punya 2 tangan, tapi banyak tangan tersembunyi di dalam hidup. Perempuan tuh bukan hanya punya 2 tangan, tapi dia bisa punya 4, 6, 8, 9, bahkan 100 lah ya. sesuai dia saat dia membutuhkannya gitu kan. Ya seperti itu. Jadi perempuan memang harus tangguh ya. Aku kan ngikuti dengan lukisan Kak Are nih. Kali selalu menceritakan apa maksudnya lebih mengedepankan visi perempuan. Seorang perempuan harus ini kan beberapa lukisan Kak Are. Karena buat saya mungkin karena ada pesan moral dan sosial juga. Iya, karena di timur itu tuh perempuan tuh masih, makanya saya bilang buat harkat, buat saya perempuan tuh harus berani menyatakan dirinya, tapi tidak melepaskan kodratnya sebagai seorang ibu, seorang istri, tapi dia tetap menjalani. Kayak misalnya saya melukis Yai, tetap aja telepon udah makan tuh kayak gitu-gitu. Itu menjadi tanggung jawab ya. Dan itu bukan cuma Kak Are doang, mungkin pelukis-pelukis yang lain sama ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya keberhasilan perempuan itu saat dia bisa bukan sejajar dengan laki-laki, tapi dia bisa fungsi, artinya bisa fungsi dalam rumah tangganya, fungsi di luar. Nah, itu yang harus didalami. Artinya pesannya perempuan juga boleh berekspresi dong. Boleh, dan gitu kan. Perempuan harus berani menyatakan dirinya gitu kan. Tapi harus berani mengungkapkan apapun keinginannya. Sebenarnya pameran ini untuk menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan lain. Ya, kalau dia masih dalam suatu ketakutan, ya selamanya dia akan seperti itu. Iya, artinya lepas lah ya. Lepas. Artinya tidak. Jadi sebenarnya yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri nih, bukan orang lain. Itu aja sih. Jadi pesan moralnya terhadap perempuan pemirsa. Jadi memang Kak Are ini aku sering sih ketemu Kak Are kan semua perempuan ya kan. Pesan moral perempuan. Jadi bisa dikatakan pejuang perempuan melalui seni nih kan. Benar, kan gitu. Menyedihkan ya saat saya banyak ketemu orang ketanian, saya pikir hanya dari strata pendidikannya rendah terus mereka teraniaya. Ternyata enggak, mereka dengan pendidikan tinggi itu masih mau juga gitu loh. Ya kan saya lihat dari teman-teman dekat lah gitu. Kok mau ya kayak gitu. Jadi akhirnya menjadi cambuk buat diri saya, harus berani, perempuan tuh nggak perlu takut apapun gitu. Itu aja sih Mas. Oke, pemirsa Inanus TV, kita sudah ngobrol bersama Kak Revoluta, ya kan, yang seorang pelukis dan ternyata bisa dikatakan kalau menurut saya sih ya, pejuang perempuan tapi melalui karya seni, semuanya diperjuangkan lewat seni. Jadi perempuan tuh bebas mau ngapain, tapi jangan lupakan kodratnya sebagai perempuan. Oke, sampai jumpa lagi di acara selanjutnya di Prime Time Inanus, dan kali ini memang spesial. Saya diundang dengan Kak Are di acara Prime Time ini, memang saya buat kemasannya outdoor pas memang acara pamerannya di 20 perupa perempuan. Oke, selamat malam dan sampai jumpa lagi di Inanus TV di program selanjutnya.